Intelijen untuk operasi ngeten, hitam Pak. makam palsu Itu bersama kan ada yang di Kunjen. atas dari candi itu sebuah makam atau sebetulnya itu punden mriki, Pak? Kalau sepengetahuan saya ya itu punden. Punden Mbah Sago kali Joko Slining. Kok saat ini kita dikata niku belum betul semerep Mas Alusile. Nah, itu dari dulu memang punden Punden Mbah sinten? Mbah Sago Mbah Sago dan Joko Slining. Joko Slining. Oh, kira-kira berubah jadi seperti itu tahun berapa, Pak? Ya, sekitar tahun ya dari sekarang mungkin sekitar 2-3 tahunan lah. 23. Oh, berarti 2020 2021, Pak ya? Ya sekitar itu lah. Pas Covid juga nggak? Ya pas Oh, dan Bapak tahu nggak kira-kira itu orang mana, Pak, yang kalau kata orang-orang itu orang pendatang dari Banten Pak, mana gitu. Oh, Jawa Barat, Pak ya? Oh ya betul. Dipindah menjadi makam keturunan Pak Alawi itu, Pak ya? Oh, padahal itu sesungguhnya dari dulu memang punden. Punden, yang asli punden itu cuma Dua. Dan sekarang menjadi banyak sekali itu. Jadi banyak itu asal usulnya dari mana nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Di video kali ini kita akan membahas menggelegar Mama Gufron kembali. Mama Gufron is back ya. Mari kita lihat videonya, teman-teman. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bahasanya Makin hitam ya viral rambutnya ya. nggak ini? Kemudian kumisnya hitam Takut juga. viral ini. Lah ya, nanti digoreng lagi, kita liwat aja. Lah ya. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Betul Dan nggak? ada kitabnya, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran. Loh. Gufron dilawan. Lah ya. Apanya yang kembali? Gue heran makin banyak aja pendukungnya, teman-teman. Jadi di Jawa ini luar biasa, teman-teman, alirannya banyak sekali. Bahkan banyak yang tersesat juga. Mari kita lihat, masih heran sama pengikutnya kok tambah banyak. Gua juga heran. Gua juga Barang siapa mengatakan ini kata Rasulullah sedangkan Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu, maka orang itu siap-siap untuk menjadi penghuni neraka. Emang itu Bang tujuan mereka. Mungkin ini gurunya Miftah ya, mungkin aja teman-teman semua. Kalau hadis bukan lucu Bang, bukan lucu lagi Bang, paham sampean? Iya, kalau hadis jangan dibawa-bawa ya teman-teman, nggak boleh. Bisnis beginian paling laris di Pulau Jawa ya, iya di Jawa teman-teman, laris kalau di Jawa ya, tapi nggak semua Jawa juga. Jawa sama dengan hama. Waduh, dia Sunda btw, Jawa hama, waduh. Naikin kesultanan dulu di negeri ini, Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat Syarif Hidayatullah. Ya, mau apa lagi? Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al Habib Omar, ya. Ada di Jawa Timur Habib Tauf. Masya Allah teman-teman semua, Buya Arazi Hashim, saya cinta kepada para habaib. Cinta juga kepada para keturunan Wali Songo ya teman-teman. Masya Allah. Next. Intelijen untuk operasi ngeten, hitam Pak. makam palsu Itu bersama kan ada Kunjen. yang di atas dari candi itu sebuah makam atau sebetulnya itu punden mriki, Pak? Kalau sepengetahuan saya ya itu punden. Punden Mbah Sago kali Joko Slining. Kok saat ini kita dikata niku belum betul semerep Mas Alusile. Nah, itu dari dulu memang punden Punden Mbah sinten? Mbah Sago Mbah Sago dan
Joko Slining. Joko Slining. Oh, kira-kira berubah jadi seperti itu tahun berapa, Pak? Ya sekitar tahun, ya dari sekarang mungkin sekitar 2-3 tahunan lah. 23. Oh, berarti 2020, 2021, Pak ya? Ya sekitar itu lah. Pas COVID juga nggak? Ya pas. Oh, dan Bapak tahu nggak kira-kira itu orang mana, Pak, yang Kalau kata orang-orang itu orang pendatang dari Banten Pak, mana gitu. Oh, Jawa Barat, Pak ya? Oh, ya betul. Dipindah menjadi makam keturunan Pak Alawi itu, Pak ya? Oh, padahal itu sesungguhnya dari dulu memang punden. Punden, yang asli punden itu cuma 2. Dua. Dan sekarang menjadi banyak sekali itu. Jadi banyak, itu asal usulnya dari mana nggak tahu. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi para sekte Imad berusaha memfitnah dan menghancurkan sadah klan Ba'alawi dari segala lini, dan semua itu terhempas oleh ombak. Lucu sistem kerja sekte Imadiyah ini, bikin sendiri, hancurin sendiri, dan viralin sendiri. Dikira mereka netizen sekarang begitu gampang dikelabui atau dibohongi. Ingat bro, fitnah itu tidak selamanya menang. Betul. Seperti yang gua bilang di video sebelumnya ya teman-teman semua ya, di sebelum menit ini, bahwasanya sekte Imad ini teman-teman semuanya, mereka mengadu domba, memfitnah, mencaci maki, menghina ya, memfitnah para habaib. Mereka yang buat makam, mereka yang menghancurkan, mereka yang memviralkan sendiri, mereka yang membuat makam itu sendiri, mereka yang mereka yang membuat makam itu sendiri, kemudian mereka yang menghancurkannya sendiri, dan mereka yang memviralkannya sendiri. Seolah-olah makam tersebut adalah makam para habaib Ba'alawi, makam-makam palsu yang dibikin oleh Habib Lutfi bin Yahya, teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi ini memang luar biasa teman-teman. Sekte Imadiyah ini merupakan operasi hitam teman-teman semua. Siapa dalangnya, agennya siapa, kita juga tidak tahu teman-teman semua. Yang jelas orang-orang di balik ini semua adalah orang-orang di balik fitnahan kepada para habaib Ba'alawi ini adalah orang-orang yang benci kepada para habaib Ba'alawi teman-teman. Ingin para habaib Ba'alawi ini musnah dari Indonesia tentunya ya, seperti itu. Mereka ingin menghancurkan sadah klan Ba'alawi yang luar biasa, begitu cerdas, begitu pintar, cahayanya selalu terang menderang di mana-mana teman-teman semuanya. Tidak seperti sekte Imad, sekte geng begal nasab. Kita lihat ceramah-ceramah para geng begal nasab ini penuh dengan kebencian teman-teman semua ya. Jadi kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendirilah teman-teman semua ya. Untuk netizen semuanya yang menonton video ini, kita tidak boleh mudah untuk digelabui atau dibohongi teman-teman. Ingat ya teman-teman semuanya, fitnah itu tidak selamanya menang. Fitnah itu akan hancur dengan sendirinya teman-teman semua, dengan tingkah mereka itu sendiri ya teman-teman. Sekte Imad ini luar biasa gerakannya. Kalau masih ada duitnya, mereka tidak akan berhenti di dalam memfitnah para habaib Ba'alawi teman-teman semuanya. Kenapa? Ya kalau gak ada uangnya gak bakalan mereka mau teman-teman semuanya. Seperti Kiai Imaduddin ya, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntet, Roma Irama, kemudian siapa lagi, Mogi Nur Fadil, siapa lagi, yang baru ini teman-teman semuanya, Kiai Muharrar Kudrosi ya. Kemudian ada lagi yang sekarang udah taubat, Kiai siapa? Iya, gue lupa namanya teman-teman semuanya, udah tobat alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi siapa ya? Banyaklah teman-teman, intinya para geng begal nasab. Begini teman-teman semua ya. Fitnahan-fitnahan kepada para habaib itu tidak bisa kita telan secara mentah-mentah ya teman-teman. Nggak bisa kita langsung percaya bahwasanya semua yang dilakukan oleh semua yang terjadi adalah ulah daripada habaib Ba'alawi. Kita tidak boleh menuduh seperti itu ya, nggak boleh teman-teman semua. Kenapa? Ya karena sekte Imad ini operasinya gencar sekali teman-teman semua ya. Operasinya gencar, kita bisa melihat bahwasanya mereka ini memang benar adalah agen-agen yang dibayar untuk memfitnah atau memusnahkan para klan sadah Ba'alawi ya, para keturunan Nabi Muhammad yang benar. Seperti itu. Makanya mereka menandinginya dari zaman dulu sebenarnya teman-teman. Ada Azmat Khan, ada yang lain-lain ya kan. Imad ini dari jalur Wali Songo katanya, keturunan Nabi. Nah sekarang diangkatnya Purnawirawan Jenderal, yaitu Jenderal Dudung, Jenderal Baliho yang dulu membubarkan EPI, Jenderal Baliho yang berhasil menumbangkan atau membubarkan EPI, makanya dia diangkat jadi kasat ya teman-teman. Kemudian ada lagi siapa ya?
banyaklah teman-teman dalang-dalang, agen-agen di balik pembatalan nasab para habaib Ba'alawi ini. Yang jelas mereka dibayar teman-teman semua. Kalau nggak dibayar mereka nggak bakalan mau. Bayarannya berapa bang? Bayarannya luar biasa, sangat luar biasa, ber-MM-an teman-teman semua. Ya berapalah uang negara kalau cuma 5 miliar, 10 miliar ya, kecil teman-teman semua ya. Seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.